Kita kembali ke Buya. Buya, kita semua tahu setiap gelombang cinta pada dasarnya interpretasinya dikembalikan kepada setiap individu Oh iya, penikmatnya, iya, Buya. Sejauh mana iya. imajinasi dan daya tangkapnya. Apa sih Buya yang hendak dibagi pada Sobat Mamima TV gelombang cinta pada malam hari ini, Buya? Iya, jadi ya pada akhirnya saya akan senang ketika ada seseorang membaca sajak saya dan dia paham, saya senang. Tetapi yang paling saya banggakan adalah ketika seorang pembaca itu setelah membaca puisi saya bisa membuka ruang-ruang imajinasi dalam pikirannya. Itu saya bangga. Sehingga multi interpretasi adalah menjadi sah. Ya, yang penting imajinasi terbuka, ya, ruang-ruang barunya terbuka. Karena bagi saya imajinasi itu adalah merupakan unsur paling penting dalam membangun kecerdasan. Ya, bukan kognitif tapi imajinasi. Itu saya. Dan kemudian kenapa judulnya Lepaslah Sanggulmu? Ini terinspirasi dari ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu dukun lah kalau zaman sekarangnya. Nah, bagian dari ilmu hikmah namanya ilmu aufak, ilmu wafak. Raja wafak tuh, yang cara-cara bikin jimat yang pakai minyak zafaron sama minyak mawar ya, sama misik ya, ditulis jimat-jimat, rumus-rumus gitu. Itu ya dalam ilmu apa ya, ilmu magic kita. Ya magic itu ya, yalah itu. Nah itu dalam ilmu wafak ini diceritakan di dalam kitab ilmu hikmah namanya Syarah Al-Hikam yang biasa dibaca di pesantren-pesantren. Syarah Al-Hikam yaitu ilmu tasawuf karangan Ibnu Athaillah. Di situ diceritakan bahwa Harun ar-Rasyid, salah seorang raja zaman dinasti Abbasiyah, itu punya dayangnya sekitar 400. Punya perempuannya itu 400. Tetapi dia tergila-gila kepada seorang di antara 400 itu. Artinya 400 terkalahkan lah. Jadi 399 ya, terkalahkan oleh satu orang ini. Namanya Kholisah. Nah, suatu ketika si Kholisah ini meninggal dunia. Ya. Orang bertanya, kenapa Harun ar-Rasyid kok tergila-gila kepada seorang yang namanya Kholisah ini? Padahal dia banyak punya cewek kan, 400, raja zaman dahulu kala kan. Padahal Kholisah itu orangnya hitam, kulitnya hitam, negro. Ya, yang lain kan putih-putih. Kok kenapa ini? Cantik juga enggak? Orang bingung nih ada apa. Nah, ketika meninggal dunia, orang yang memandikan dia itu ketika membuka sanggulnya, ternyata di sanggulnya itu ada jimat. Begitu. Dibukalah rumusnya itu, pantes ini gara-gara inilah sebabnya sampai Harun ar-Rasyid tergila-gila gitu. Sampai 399 terlupakan, hanya satu aja ternyata ada jimatnya di sanggulnya itu ketika dibuka. Nah sehingga jimat untuk pengasihan semacam itu namanya azimah kholisah. Nah inilah jadi seorang lelaki ini kan gitu tergila-gila kepada seorang perempuan, yang perempuan itu hatinya pernah berselingkuh, ya, artinya ya mungkin belum perselingkuhan fisik ya, tapi ada hati yang berselingkuh, mencintai laki-laki yang lain dan dia itu cemburu dan akhirnya kita berpisah ya, dan kemudian terjadi perdamaian kembali, datang meminta maaf, dia maafkan. Ini saya
saya jelaskan di halaman ke-9 alinea ketiga, jalan damai secara kompromi mungkin dapat dicapai, wahai kekasihku, yaitu pada saat kondisi hati kita sudah kelelahan dan posisi kita sudah terkalahkan. Jadi artinya ini antara Rusia dengan Ukraina sulit sekarang untuk berunding, untuk kompromi, win-win solution, untuk mencapai penyelesaian yang saling menguntungkan. Tapi itu akan bisa tercapai nanti kalau sudah dua-duanya babak belur. Itu akhirnya. Ya, orang bertengkar kalau dua negara yang bermusuhan, kalau yang satu masih merasa kuat nggak akan pernah berhenti. Kalau sudah dua-duanya sudah kepayahan, sudah lelah, akhirnya barulah tawaran dari PBB untuk damai, baru dua-duanya mau menerimanya. Dan itulah cinta juga ibaratnya seperti pertempuran antara Rusia dan Ukraina. Terima kasih. Gitu ya. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.